Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanufilah. Sepertinya permasalahan ijazah Jokowi ini masih terus bergulir ya. Bahkan bukannya mereda malah makin panas. Di mana sudah ada pelaporan atas kekisruhan ini yang ditujukan kepada 4 orang, yaitu Rosuryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Rizal Fadilah. Nah, di mana di sini tentu saja sangat menarik karena yang melaporkan bukanlah mereka yang sepertinya tidak senang, yaitu Jokowi dan kuasa hukumnya, tapi para relawan dan juga Pradi. Namun yang menariknya, salah satu laporannya tersebut tidak diterima oleh pihak kepolisian ya. Nah, di sini di luar dari konteks pelaporan itu ada yang menarik yang disampaikan oleh Rismon Sianipar, yang disampaikan pada podcast PhD di forum ya. Ini kita ngambil potongannya. Kalau teman-teman ingin melihat secara fullnya bisa langsung ke channel tersebut. Nah, di sini yang menjadi pembahasan dan menarik untuk kita ambil adalah tentang keanehan yang ada di UGM. Nah, keanehan ini adalah Bung Rismon ini mengatakan seharusnya kalau pihak UGM ini bangga dengan adanya lulusannya yang berhasil menjadi presiden, yaitu Joko Widodo. Sehingga sebetulnya tidak perlu yang namanya ditutup-tutupi, apalagi menghindar daripada pertanyaan banyak orang mengenai legalitas dari Jokowi yang pernah bersekolah di sana gitu loh. Karena memang dari ratusan ribu lulusannya baru kali inilah yang menjadi presiden. Nah, hal inilah yang menjadikan salah satu hal keanehan yang ada di UGM. Nah, ada beberapa lagi yang akan diberikan statementnya oleh Bung Rismon. Sangat menarik sekali dan sayang untuk dilewatkan ya. Nah, bagaimana lengkapnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Kalau saya jadi UGM, nih minta maaf nih ya, saya punya lulusan seorang presiden loh, 2 periode loh. Kira-kira kalau saya jadi UGM, saya buat mengabadikan itu ijazah dan kemudian saya pamerin. Sama kan seperti jarang toh, betul nggak? ijazah Dr. Muhammad Hatta kan, Bung Hatta di Erasmus University Rotterdam. Bayangkan kan, itu negara orang tuh, bangga dengan achievement daripada lulusan yang ada di negara lain. Iya, makanya harusnya bahkan dibuat tugu, dibuat ruang perpustakaan atas nama Joko Widodo, dipajang besar-besar ijazahnya. Keren kan? Histori akademiknya juga diceritakan. Ini malah ditutup, malah ketemu di pengadilan. Ini yang makin membuat kita something fishy di sini. Gitu loh, Bang. Kan bisa memberikan inspirasi toh kepada mahasiswa UGM yang lain ya. Iya, bahkan dari masyarakat Indonesia jadi pengen masuk UGM. Iya, kan, 300 ribuan alumni UGM hanya satu. Alumni UGM yang jadi presiden 2 periode 10 tahun. Itu apa ditutupi? Harusnya dibanggakan loh. Belum ada kan sebelumnya kan? Belum ada. Sejarah. Aduh. Ini kalau jadi monumental banget sebetulnya ya. Tapi jadi polemik yang agak aneh juga gitu ya. Ya, itulah tadi obrolan singkat dari hostnya dan juga Bung Rismon, di mana mereka beranggapan bahwa seharusnya pihak dari UGM ini bangga dan menjadikan Joko Widodo ini momentum untuk bisa memperlihatkan kepada semua orang, terutama kepada para mahasiswa yang sekarang sedang belajar, bahwa ada loh lulusan dari sekolah, dari kampus ini yang sukses menjadi presiden. Bukan hanya 5 tahun, tapi sampai dengan 10 tahun. Nah, hal inilah yang menurut Rismon dan host tadi itu sesuatu yang patut dibanggakan. Bahkan bukan hanya sekedar menunjukkan ijazah yang remeh itu, tapi ada pula beberapa tempat, beberapa ruangan yang bisa diberikan namanya itu nama presiden itu, yaitu Joko Widodo. Dari mungkin dibuatkan tugunya, kata Rismon segala. Namun yang menariknya di sini sepertinya malah orang ingin memastikan bahwa apakah benar memang Jokowi lulusan sini, lulusan UGM, tapi malah sepertinya dihalang-halangi dan tutupi. Bahkan yang makin anehnya itu malah sampai mengatakan sampai bertemu di pengadilan atau bisa menunjukkan jasanya itu di pengadilan. Nah, ini jadi sesuatu yang bertolak belakang ya, di mana kami baru saja kemarin itu melihat iring-iringan mereka para wisudawan dan wisudawati, di mana mereka dengan bangganya menjinjing ijazahnya. Bukan hanya menjinjing, bahkan mereka mengabadikannya melalui foto yang tentu saja ini sudah lazim dan bisa dikatakan pasti dilakukan oleh semua para lulusan gitu loh.
bukan hanya kepada teman-temannya, tapi kepada orang tuanya, kepada kekasihnya, atau mungkin kepada pasangannya. Mereka berfoto sambil menunjukkan ijazah. Nah, ijazah ini adalah sesuatu yang sebetulnya perlu dibanggakan dan pasti dibanggakan, karena memang untuk memperoleh hal tersebut ya tidak mudah, tidak cepat, dan tidak murah gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya ada ijazah lulusan dari universitas ternama tapi malah ditutup-tutupi, bahkan mereka yang menanyakan harus berjumpa ke pengadilan karena ada dugaan menghasut. Nah, hal inilah yang menjadikan keanehan tersebut gitu loh. Bukan hanya kepada sosok yang sempat berkuliah di universitas ternama, tapi universitas tersebut yang juga tidak ada rasa kebanggaannya memiliki lulusan seorang presiden. Nah, inilah yang dianggap aneh oleh Rismond dan juga host tadi, yang menyebabkan ada something fishing gitu ya, kata Bung Rismond ya. Ada sesuatu yang memancing gairah untuk terus melakukan ini. Jadi ada rasa semangatnya, ini bener gak nih? Ijazah ini asli, kok sampai ditutupi gitu loh. Kok sampai momennya ini bertolak belakang dengan orang-orang pada umumnya yang seharusnya mereka membanggakan, tapi malah menutup-nutupi. Bahkan mereka siapa yang nanya itu malah diadili, malah pengen dilakukan ke persidangan, malah dilaporkan. Ya, jadi kira-kira menurut teman-teman semua gimana nih? Apakah seharusnya hal ini tidak terjadi, ataukah memang perlu? Apalagi Rismond kemarin juga mengatakan di video kita kemarin, tujuannya dia melakukan ini adalah untuk bisa menjadi momentum bila mana memang terbukti kalau ijazah Jokowi ini palsu, sehingga pihak KPU dan mereka yang menyelenggarakan pemilihan umum, baik itu ke pilkada ataupun pilpres, itu mereka harus dengan teliti, sedetail mungkin untuk melihat apakah ijazah yang diajukan oleh calon itu adalah benar-benar asli. Jadi semua orang, bahkan masyarakat yang memilihnya, tidak tertipu lagi. Tapi tentu saja kita doakan hal itu tidak terjadi ya. Semoga ijazahnya asli, dan semoga kita memiliki presiden yang memang lulusan dari UGM, bukan yang mengaku-ngaku dari UGM. Gimana teman-teman semua? Apakah ada yang ingin disampaikan? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi sampai di sini dulu Aden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.